Diungkap hacker Jorka, Denny Sregar hidup dari uang pajak untuk memecah belah rakyat. Kenapa mereka begitu berani, begitu lantang? Karena Allah sudah buatkan satu nama untuk mereka. Mereka bukan mukmin, mereka bukan kafir. Lalu mereka siapa? Kalau mukmin jelas 5 ayat untuk dia. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 5 itu untuk yang beriman. Yang kafir jelas ayat ke-6 ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Yang beriman 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Tapi untuk saudara kita yang munafik tadi 13 ayat. Dari mulai ayat 8, 9, 10 sampai 20 Al-Baqarah. Itu untuk mereka semua. Kenapa kita terkejut sekarang? Mereka banyak. Mengapa mereka banyak? Mengapa mereka menggurita? Satu posting saya dibantainya 20 Pak Ustaz. Jangan heran, kita sebetulnya selama ini lalai dan terlupa. Yang mukmin 5 ayat, yang kafir 2 ayat. Untuk mereka 13 ayat. Siapa mereka? Munafik. Diambil dari kata nafa, lobang. 2 lobang dalam tanah. 1 lobang masuk, 1 lobang keluar. Cakapnya cucuk cabut. Cakapnya tak bisa dipegang. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau jumpa orang beriman, apa kata dia? Amanna. Kami beriman, sama macam kalian. Kita sama, kita tak setuju dengan itu. Amanah, kami sama dengan kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka sudah bergabung dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah bersatu, bercanda, bersama, ngobrol ila syayatinihim, dengan setan-setan mereka. Apa kata mereka? Inna ma'akum, kami sama kalian. Loh, kenapa kalian sama mereka kemarin? Sekarang kenapa sama kami? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ikut mereka hanya ngejek-ngejek aja, hanya nyari kelemahannya aja, hanya untuk meramai-ramaikan aja, hanya untuk pos-pos aja, hanya untuk nengok-nengok aja. Sebenarnya kami sama kalian, setan, munafik. Tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, finari jahannam, dalam neraka jahannam. Tapi untuk yang munafik ini, di mana letak mereka? Diletakkan tempat khusus VVIP dalam neraka jahannam. Di mana letaknya? Innal munafiqina fid darkil asfal. Darki al asfal. Asfal artinya yang paling rendah, yang paling bawah. Bukan aspal hitam itu. Fid darkil asfali minan nar. Mereka di keraknya api neraka jahannam. Jangan terkejut, jangan heran. Apa yang ada saat ini itu hanyalah janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah. Semakin menguatkan keimanan kita. Terlebih lagi dengan menangnya si laknatullah alaihim di Amerika saat ini. Namanya tak layak disebut dalam masjid yang suci, yang agung, yang mulia, yang hebat ini. Naik dia, makin muncul. Saudara-saudara kita yang muslimah mulai diejek di supermarket. Kami akan gantung ente dengan tali jilbab ente nanti. Jangan kalian lagi sholat di masjid. Tutup masjid kalian. Selama ini mikrofon tak boleh keluar. Sabar. Hari ini bukan cuma mikrofon tak boleh keluar. Pintu harus terkunci, tutup. Yang naik, satu sisi dia menjadi tekanan yang luar biasa. Orang-orang beriman tak pernah melihat itu sebagai tekanan. Orang beriman ketika mendengar berita itu makin
bangkit adrenalin jihadnya, makin bangkit semangatnya. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dihadapi Bilal bin Abi Rawah, yang pernah dihadapi Sumayyah, ditikam jantungnya oleh Abu Jahal, perempuan pertama mati syahid. Sumayyah membangkitkan keimanan. Siapa yang gentar hatinya menerima berita ini, siapa yang datang takutnya, tak layak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masih ada takutnya. Orang beriman habis sudah takutnya itu. Takutnya hanya diperuntukkannya, aku takut mati su'ul khatimah, aku takut mati dalam keadaan ditarik nyawaku tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Diungkap hacker Jorka, Denny Sregar hidup dari uang pajak untuk memecah belah rakyat. Hacker Jorka kembali bikin heboh dunia maya usai membongkar data-data Badan Intelijen Negara. Jorka menyindir aktivis media sosial Denny Sregar. Hacker yang disebut-sebut berada di Polandia itu menuding Denny hidup dari pajak rakyat, namun justru bekerja untuk membuat polarisasi alias memecah belah rakyat. Sepekan terakhir, Jorka menjadi perbincangan lantaran sepak terjangnya membobol data milik Badan Intelijen Negara hingga Presiden Joko Widodo. Sebuah dokumen yang diklaim milik BIN itu ia unggah dalam situs Breakers Today diklaim Jorka milik Presiden Jokowi pada periode 2019-2021. Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia. Tulisnya di situs tersebut. Total ada 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam kondisi terkompres dan 189 MB dalam kondisi tidak terkompres yang diunggah Jorka. Dalam situs tersebut, Jorka turut melampirkan beberapa sampel dokumen, di antaranya surat dengan judul Surat Rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup, permohonan dukungan sarana dan prasarana, dan gladi bersih dan pelaksanaan upacara bendera dalam peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019. Diungkap hacker Jorka, Denny Sregar hidup dari uang pajak untuk memecah belah rakyat. Hacker Jorka kembali bikin heboh dunia maya usai membongkar data-data Badan Intelijen Negara.